Haleluya, mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. 2, 3, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat lagi tentang pokok anggur. Kalau kita lihat ada warna kuning berulang-ulang, kita lihat di sana, tinggal di dalam. Tinggal di dalam, ya. Kemudian dalam ayat selanjutnya kita lihat tinggal di dalam. Tinggal di dalam, tinggal di dalam. Jadi Bapak Ibu, ini kata yang penting. Ini penekanannya luar biasa. Tinggal di dalam. Kita mungkin sudah tahu ya firman Tuhan ini. Anak sekolah minggu pun sudah punya lagu tentang ini. Yesus pokok. Bukan anak sekolah minggu saja ya, semua ternyata. Karena lagunya diubah supaya bisa dinyanyikan oleh orang dewasa. Dan kita carangnya. Jadi Yesus pokok anggur dan kita carangnya. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Beberapa bulan ini kita belajar firman Tuhan tentang makin dekat pada Tuhan, makin dekat pada Tuhan. Sekarang setelah dekat, tetap tinggal dalam Yesus. Nah, tetap tinggal di dalam Yesus. Mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus? Mungkin kita belum pernah mendengarkan alasan kenapa Yesus itu disebut pokok anggur. Kenapa Yesus itu disebut pokok anggur? Sebelum kita lihat lebih jauh, kita lihat dulu mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Nah, jadi inilah Yesus Kristus yang adalah pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 dan 5 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Berarti Yesus, ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Ya. Jadi di situ kita lihat kenapa Yesus disebut pokok anggur
untuk mengkontraskan bahwa adanya pokok anggur yang lain. Nah, pokok anggur yang lain ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Nah, dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita lihat dalam ayat ini, Yesus mengklaim dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Untuk membandingkan dengan pokok anggur sebelumnya. Nah, pokok anggur yang sebelumnya itu dikatakan, kalau kita lihat, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sementara pokok anggur yang lain tidak bisa berbuah. Nah, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata pokok anggur yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya namanya pokok anggur. Nah, karena itu Bapak Ibu, mengapa kita harus tetap tinggal dalam Yesus? Dari ayat ini kita lihat. Kali ini kita buat poin-poinnya di bawah ya. Nah, inilah pokok anggur itu. Bapak Ibu mungkin berpikir, pokok anggur kok kayak pohon gitu. Pokok anggur itu menjalar ya. Tetapi dia bisa menjadi pohon kalau selalu dirantingi. Nah, dipotong sehingga dia menjadi sebuah pohon. Bapak Ibu bisa lihat di internet ya. Tetapi bukan masalah bentuknya seperti pohon atau menjalar. Tetapi penekanannya adalah pada hubungan antara pokok dan ranting. Jadi yang pertama, mengapa kita harus tetap tinggal dalam Yesus? Nah, di bawah dulu apanya poinnya. Supaya tidak membosankan ya. Karena Yesus sumber kehidupan sejati. Sumber kehidupan ranting itu. Sumber kehidupan ranting yang sebenarnya. Kehidupan sejati. Sejati artinya sebenarnya. Yang aslinya, yang sebenarnya. Berarti ada pokok anggur, dia mencoba menjadi sumber kehidupan, tetapi tidak sebenarnya, palsu, tidak asli, tidak mampu membuahkan buah yang menyenangkan Bapa Surgawi. Mari kita lihat siapa itu pokok anggur yang lain itu. Pokok anggur yang tidak benar itu. Nah, sebenarnya pokok anggur yang lain ini Allah juga sebenarnya yang menanam. Tetapi tidak, pokok anggur ini tidak berhasil menjalankan fungsinya. Ya. Kita lihat dulu, tolong dibuka Alkitabnya, yang Makjer tolong buka Mazmur 80 ayat 9 sampai ayat 12. Perlu kita lihat latar belakang ini supaya kita memahami betapa Yesus itu mengambil alih segala sesuatu. Ya. Menjadi jawaban dari segala sesuatu. Mazmur 80, 9 sampai 12. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Iya. Ya. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai.
sungai Efrat? Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Tambah lagi, satu lagi. Lanjut aja, tambah. Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Dah, habis? Baik, terima kasih. Iya. Ini Bapak Ibu harus benar-benar menyediakan waktu ibadah ya. Karena di akhir zaman ini orang mencari ibadah, mana ibadah yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana orang banyak kali waktunya di sana, di luar, tetapi yang untuk Tuhan dipres begitu rupa. Akhirnya dia nggak memahami banyak hal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah datang di sini, berarti siapkanlah dirimu terbuka untuk menerima firman Tuhan. Amin. Selagi kita di sini, berikanlah kesempatan kepada diri kita untuk memahami firman Tuhan ini tanpa intimidasi, tanpa tekanan, dan santai, karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah, tadi Majer sudah baca bahwa akulah yang apa tadi Bu? Akulah yang mengambil kamu dari Mesir. Jadi ternyata pokok anggur itu adalah Israel. Nah, sebelum Israel, mari kita lihat juga ke belakang. Ada Israel. Dilihat lagi ke belakang. Ada Abraham. Ada Nuh. Ada Adam. Jadi saudara-saudara, Allah itu punya rencana yang luar biasa bagi dunia ini sebenarnya. Adamlah yang menjadi pintu masuk di mana kerajaan Allah didirikan di bumi ini. Tetapi karena Adam berdosa, maka mereka diusir dari Taman Eden dan kerajaan itu gagal. Dan akhirnya bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak segambar dan serupa dengan Allah. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Benar memang beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, tetapi tidak menjadi keturunan ilahi. Yang namanya bukan keturunan ilahi berarti bumi ini dipenuhi dengan orang, tetapi yang tujuannya masuk neraka. Sementara neraka itu dicipta untuk iblis, bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan juga punya rencana, planning, ya. Tuhan tidak berhenti, lalu Tuhan bekerja lewat Nuh. Akhirnya lewat Nuh dihukumlah bumi. Kemudian masa kegelapan lagi, Tuhan bekerja lewat Abraham. Dan lewat Abrahamlah Allah berjanji bahwa keturunannya akan menjadi berkat. Jadi lewat Israel lah Allah akan menyatakan kerajaannya, menyatakan kemuliaannya. Tuhan berharap bangsa Israel itu menjadi alat untuk menyebarkan keselamatan, menyebarkan roh pengenalan akan Tuhan. Jadi lewat Allah berharap, lewat Israel manusia mengenal Allah itu. Jadi Israel lah menjadi agennya. Israel lah menjadi alat untuk memenangkan semua dunia ini.
menjadi patron, menjadi teladan, sehingga orang akan mengenal Allah itu, mengenal Yahweh itu. Nah, aku memanggil kamu dari Mesir. Inilah peta Timur Tengah. Inilah Mesir. Ya, inilah Mesir. Jadi orang Israel dijajah di sana selama 400 tahun. Dengan pimpinan Tuhan, maka Musa disuruh membawa orang Israel keluar dari Mesir, melewati Laut Tebrau. Inilah rute perjalanannya. Terus berkeliling, berputar di sini. Kemudian naik, masuklah, menyeberang sungai Yordan, sampailah di tanah Kanaan. Jadi Allah menggambarkan bahwa Israel itu adalah pokok anggur yang diambil dari Mesir dan ditanam di tanah perjanjian. Supaya apa, Bapak Ibu? Jadi ketika Allah menanam Israel ini di tanah perjanjian, kalau dibaca tadi, maka Tuhan berharap ranting-rantingnya itu akan menyebar ke berbagai penjuru. Artinya adalah umat Israel inilah yang akan menyelamatkan dunia ini. Umat Israel inilah menjadi pokok di mana setiap orang yang melekat pada pokok itu akan berbuah bagi Allah. Jadi orang Israel inilah alatnya Tuhan. Lewat orang Israel inilah manusia bisa berbuah sesuai kehendak Allah. Nah, jadi Tuhan berharap, maka ketika Tuhan menanam pokok anggur ini, dicabut dari Mesir dan ditanam di tanah perjanjian, lewat Israel lah Tuhan akan menjangkau dunia. Lewat Israel lah Tuhan memberkati dunia. Israel lah menjadi patron tingkah laku. Bagaimana tingkah laku yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat satu perikop lagi, Yesaya. Silahkan dibaca lagi. Mungkin Pak Mikael bisa baca, Pak? Oh, kurang kacamata ya? Atau ini? Atau Pak Yusuf, bagaimana Pak? Soalnya suara Pak Yusuf seperti suara mic ya. Tanpa mic, Pak Yusuf menggelegar suaranya. Silakan Pak. Yesaya 5, 1-7. Yesaya 5 ayat 1-7 demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Ya, ini dikatakan Yesaya, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Kekasihku itu adalah Allah, ya. Jadi Yesaya ini bernyanyi tentang seseorang yang sedang punya kebun anggur. Terus Pak. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggur itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam?
Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku ini. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Sampai ayat 7, Pak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiami, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kezaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada kecurangan. Ya, haleluya. Jadi pokok anggur ini adalah orang Israel yang diharapkan Tuhan. Orang Israel lah menjadi eksekutor dari kebenaran itu dan keadilan itu, ya. Sehingga dunia ini bisa dijangkau. Nah, dikatakan di sini ada sebuah nyanyian dari Yesaya. Dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Inilah lereng bukit yang subur itu. Jadi Allah punya kebun anggur, ya. Nah, sebelum ditanam, jadi tadi setelah diambil dari Mesir, ini dulu yang dilakukan dalam Yesaya 5 ini. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Nah, ya, dia mencangkulnya, artinya dia begitu serius supaya pokok anggur ini berhasil. Dia mencangkul, ini batu-batu ada banyak ini. Dia membuang batu-batunya, dilemparkan, ya. Kemudian dikatakan di sini, ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan, ya. Dia menanaminya dengan pokok anggur pilihan, tumbuh subur di lereng bukit itu. Kemudian dikatakan dia mendirikan sebuah menara jaga, artinya betapa pokok anggur ini diawasi begitu rupa. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Sudah disiapkan pemerasan karena dia mengharapkan hasil. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, padahal sudah ditanam di lereng bukit yang subur, tanah yang terbaik, membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan, ditanam di tanah Kanaan. Dia mendirikan sebuah menara jaga, artinya diawasi, diamat-amati, jangan sampai ada yang mengganggu. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, artinya pemilik kebun anggur sudah menanti hasil dari pokok anggur ini. Karena dia sudah mengerahkan semua apa yang baik demi kebutuhan pokok anggur ini. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, ayat 3. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Jadi antara Allah dan kebun anggur ini. Coba adili dulu, timbang dulu, begitu. Allah itu sudah memberikan tempat,
mengambil batu-batu dan menanam pokok anggur, yaitu orang Israel. Kubuat menara jaga. Aku berharap pokok anggur ini menghasilkan yang namanya anggur kan menyenangkan, ya, manis. Anggur itu seringkali digambarkan dengan sukacita. Ya, jadi Tuhan mau mendapatkan sesuatu yang membuat dia bersukacita, memuaskan hatinya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sini dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Dinantinya berarti waktu itu, waktu diberikan Tuhan kepada pokok anggur ini dinanti begitu rupa. Punya jangka waktu. Menanti-nanti kan nggak enak kan? Tapi Tuhan menanti. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya, apalagi yang mau kuperbuat? Semua sudah kuperbuat, itu maksudnya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, jadi Allah membawa masalahnya itu kepada penduduk Yerusalem. Adililah. Sudah banyak hal yang kulakukan. Sudah kuambil dia dari Mesir dengan tangan yang kuat. Kutempatkan di tanah Kanaan. Kuhalau semua bangsa-bangsa di sekitarnya yang menghalangi mereka. Artinya Tuhan tidak minim pembelaan kepada orang Israel. Semua sudah dilakukan. Kemudian dikatakan, maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Akhirnya pemilik kebun ini memberitahukan sikapnya. Apa yang harus dilakukan kepada kebun anggur itu. Nah tadi dipagarinya, ini pagarnya belum kutunjukkan tadi. Ini pagar, dipagar supaya tidak ada binatang-binatang, hewan-hewan, binatang liar, ya. Aku akan menebang pagar durinya. Nah, ini pagarnya digoncang, dicabut oleh Tuhan. Wah, cabut, buang. Nah. Padahal membuat pagar ini pun biaya juga. Supaya aman, ya. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Jadi bukan hanya pagar duri, pastinya lah menara jaga pun akan dicabut. Biaya besar ke sini. Katanya. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Tidak dirantingi dan tidak disiangi. Sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Artinya, walaupun Tuhan itu berkemurahan, tetapi ada satu waktu kemurahan itu berhenti. Sekaranglah waktu perkenan itu katanya. Jadi, kasih karunia Allah terus berjalan bagi semua manusia, tetapi kasih karunia ada juga batas waktunya berhenti. Nah,
Kita masih berbicara tentang orang Israel, tetapi kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Betapa banyak yang diperbuat Tuhan bagi kita. Kita bagaikan pokok anggur. Tuhan mau bersukacita karena Dia sudah menyelamatkan kita. Tetapi dinantinya, katanya dinanti. Tetapi banyak orang menggunakan kesempatan itu dengan sia-sia. Tetapi satu waktu Allah punya sebuah keputusan. Orang yang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Orang yang tidak percaya menghadap tahta putih yang besar. Nah, bagi orang Israel, kita sudah lihat bagaimana sikap Tuhan. Dan bagi orang yang percaya, yang menyalahgunakan kasih karunia juga, Tuhan punya sikap. Karena Bapak Ibu, Tuhan punya perencanaan yang agung ya dengan dunia ini, dengan alam semesta ini. Kemarin ada seorang mahasiswa juga bertanya, nah, di sini memang sudah saya khotbahkan ya Bapak Ibu. Jadi semua yang saya khotbahkan di sini itu juga semua bahan-bahan yang saya sampaikan di sana. Dia tanya, Pak, ini ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus memperdamaikan surga dan bumi. Kok surga diperdamaikan? Ada apa? Bukankah Yesus hanya memperdamaikan manusia? Kenapa surga diperdamaikan? Lalu saya bilang bahwa Allah mengutus firman untuk menormalisasi hubungan. Jadi ketika iblis berdosa, itu terjadi kerusakan tatanan di dalam alam roh. Kemudian juga manusia jatuh dalam dosa karena pengaruh roh jahat ini. Jadi makanya ada disebut malaikat-malaikat telah ditetapkan daerah kerja mereka ditetapkan. Tetapi mereka melenceng keluar dari peredaran. Jadi semua itu ketika Yesus datang, bukan hanya manusia yang diperdamaikan, tetapi segala ciptaan. Segala ciptaan. Makanya ketika semuanya itu telah ditaklukkan oleh Yesus, baik yang di langit maupun yang di bumi, semua ditaklukkan, maka Yesus sendiri menaklukkan diri kepada Bapa. Karena misi Yesus itu adalah membuat segala sesuatu itu menjadi normal kembali. Firmanlah yang diutus untuk menetralisir semua. Dan dikembalikan kepada Bapa yang adalah sumber. Jadi Tuhan tidak... Tuhan itu punya rencana yang besar buat bumi ini dan buat kita. Buat manusia. Nah kemudian saudara-saudara, jadi tadi sudah saya sampaikan, Tuhan berulang-ulang dengan berbagai cara ingin menjangkau manusia ini lewat orang-orang dan lewat bangsa, yaitu Israel. Lewat bangsa inilah Tuhan berharap semua bangsa di bumi mengenal Allah, mengenal Yahweh, mengenal Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan kecewa. Dan ternyata
pokok anggur ini menghasilkan buah yang asam. Nah, mari kita lihat yang berikut. Mengapa kita harus tinggal di dalam Yesus? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akhirnya Bapa mengutus Yesus menjadi pokok keselamatan. Tadinya pokok keselamatan itu adalah orang Israel, tetapi gagal. Nah, sekarang Yesus datang menjadi pokok, dan siapa yang melekat pada dia, dia akan berbuah. Sebelumnya Israel lah menjadi pokok. Allah mengharapkan semua bangsa melekat pada Israel supaya bisa berbuah sesuai kehendak Allah. Ternyata gagal. Israel sendiri gagal. Kemudian Yesus datang, ya. Tinggallah di dalam aku, katanya. Dan aku di dalam kamu. Nah, jadi mengapa kita harus tetap tinggal dalam Yesus? Yang kedua, karena kalau kita tinggal dalam Yesus, itu menjamin hadirnya buah. Jadi di luar Tuhan kita nggak bisa berbuah, nggak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi semua agama mengajarkan perbuatan. Bahkan mungkin dalam prakteknya lebih hebat mereka melakukan. Tetapi semua perbuatan itu tidak memenuhi standarnya Tuhan. Dalam Yesaya dikatakan segala perbuatan manusia itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Nah, jadi Yesus datang, dia menjadi pokok anggur. Karena Yesus ini adalah pokok anggur yang menyenangkan hati Tuhan, yang berbuah sesuai dengan keinginan hati Bapa. Sementara orang yang berusaha berbuat, melakukan kebenaran tidak bisa. Jadi di luar Tuhan, manusia itu tidak bisa melakukan apa yang menjadi standarnya Tuhan. Tidak bisa. Harus melekat pada Tuhan supaya, ini kita lihat, ini pokok anggur tadi. Jadi dari pokok anggur inilah Yesus adalah pokok anggur. Yesuslah penyalur kehidupan kepada ranting. Supaya ranting itu berbuah sesuai dengan kemauan Tuhan. Ini kita lihat ada ini satu ranting ini. Dia mencoba berbuah di luar Tuhan. Memang dia berbuah, tetapi dia berbuah berdasarkan dunia ini. Walaupun indah, walaupun perbuatan itu indah, bagus, semua tingkah laku itu sepertinya tanpa cacat celah, tapi kalau itu adalah hasil dari manusia yang sedang berdosa, itu bagaikan perbuatan bunga plastik. Jadi bunga plastik itu indah. Lebih indah kadang bunga plastik daripada bunga asli. Jadi semua agama bisa menampilkan perilaku, perbuatan. Tetapi tidak bersumber dari pokok ini.
tapi bersumber dari dunia ini. Tetapi Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku. Nah, tinggal di dalam aku, akhirnya pokok ini mensupport kehidupan kepada ranting ini terus menerus. Terus menerus. Dan saudara-saudara, ranting ini harus tetap melekat. Jadi perjuangan ranting ini adalah melekat. Tidak ada perjuangan yang lain selain dia mempertahankan hubungan. Jadi hubungan itu yang harus diperjuangkan, ranting itu. Kamu adalah ranting, kata Tuhan. Aku pokok, kamu ranting. Jadi ranting itu tidak perlu memperjuangkan buah. Tidak perlu memperjuangkan pengaruh supaya dilihat oleh orang, perbuatan-perbuatan baik, tidak. Perjuangan ranting adalah melekat. Amin. Itu perjuangan seumur hidup, melekat. Masalah buah, masalah perbuatan, itu berdasarkan hubungan itu. Nah, kita lihat, berjuang, ranting ini berjuang terus, ku mau hidup turut kehendak. Jadi pokok itu mensuplai, dia jadi berubah. Jadi berubah. Jadi banyak anak Tuhan gelisah menampilkan perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya, tetapi tidak ada kehidupan yang mengalir dari dalam. Dia hanya memetakan diri, misalnya kalau dia gereja ya jadi orang baik, tapi kalau sudah di luar gereja dia nggak kuasa, lagi menjadi orang baik. Mungkin di gereja si tua Aryan badit borngin. Kenapa setelah borngin jadi badit, dia nggak kuasa menjadi si tua di Aryani. Berubah musim, berubah. Karena apa? Dia tidak melekat pada pokok. Jadi di mana kita berada, kita harus tetap menjadi anak Tuhan, karena hubungan itulah yang menghasilkan tindakan-tindakan. Hubungan itulah yang kita keluarkan. Jadi pokok itulah yang mensuplai kehidupan, akhirnya mendorong perbuatan siapa? Sebenarnya itu perbuatannya ini. Pokok ini. Jadi Yesus itu ingin menunjukkan buahnya lewat kita. Jadi berbahagialah kita jika menjadi ranting. Jadi perjuangan kita bukanlah untuk menampilkan supaya menarik dilihat orang. Perjuangan kita adalah melekat pada Tuhan, sehingga lewat hubungan itulah keluar buah-buah yang asli. Saudara tidak perlu memanipulasi tindakan di hadapan orang, karena itulah saudara. Saudara itu berdasarkan apa yang saudara percaya. Bukan perbuatan yang berdasarkan apa yang saudara bentuk menurut permintaan orang. Dan itulah buah yang menyenangkan hati Bapa. Jadi buah yang menyenangkan hati Bapa hanyalah buah hasil hubungan dengan putranya. Karena kenyataannya di luar Yesus tidak ada buah, tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan yang memenuhi ukurannya Tuhan. Tingkat kepuasannya Bapa nggak ada. Di dalam Tuhan ini kita akan akhirnya enak. Seringkali kan kita merasa tertuduh, waduh Tuhanan, cemberut terus begitu. Atau
ketawa-ketawa terus tengoklah orang itu. Enak kan lihat penampilannya? Enggak. Kita bukan masalah enak atau tidak bagi orang sekarang. Tetapi Tuhan mau menghasilkan buah yang asli. Bisa saja kita disalahpahami orang. Tetapi kalau memang kita terhubung dengan Tuhan, masih itu buah yang kelihatan. Mau bilang apa? Apakah kita mau tersiksa dengan bagaimana kita mau menciptakan mimik kita sementara wajah saya memang begini? Apakah saya bisa meniru orang lain yang walaupun dia marah tapi kelihatan senyum? Sementara saya sudah ketawa kali tapi kelihatan marah. Yang kita perlu pastikan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan itu memerdekakan kita. Amin. Tidak meminta tingkat kepuasan orang. Tidak. Itu buah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu melekatlah. Kenapa banyak orang susah lepas dari dosa, dari kebiasaan-kebiasaan? Jawabannya melekat. Makanya minggu yang lalu ada firman Tuhan, dorongan untuk semakin dekat pada Tuhan. Tidak ada, makanya disebut Yesus itu sumber kehidupan. Jadi kalau kita melekat pada sumber, kita pun jadi hidup. Kalau kita melekat pada sumber, kita pun tidak takut, tidak khawatir. Yang perlu kita khawatirkan selama hidup kita adalah putus hubungan dengan pokok. Itu yang perlu kita takutkan. Makanya iblis menyerang apa? Hubungan itu. Supaya kita lepas dari pokok itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah dalam ekonomi, dalam hidup ini, itu dipakai iblis untuk memisahkan kita dari pokok. Supaya apa? Supaya kita meragukan Tuhan. Supaya kita tawar hati. Jadi sasaran iblis itu adalah hubungan kita dengan pokok itu. Soalnya kalau kita sudah lepas, sudah mati. Jadi perjuangan kita seumur hidup adalah melekat. Jadi kalaupun ada masalah, silih berganti, musim berubah, ada penyakit, ada kesulitan ekonomi, semakin saudara gomos melekat Tuhan. Amin. Justru kehidupan ilahi akan mengalir kepada ranting itu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan saudara dan saya bisa berbuat apa-apa. Amin. Saudara menjadi orang yang berkemenangan. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu ragu. Jadi ketika saudara mengalami kegelisahan, rasa takut, kita kan sebagai orang tua wajar-wajar saja. Kita lihat anak kita lihat kebutuhan kita lihat uang sekolah anak kita. Tetapi segera melekatkan diri lagi, mempererat. Kalau dulu sudah erat, makin erat. Amin Bapak Ibu. Satu-satu saya dipanggil direktur SMP. Sini dulu kau. Siapa namamu? Si Gomos. Apa bahasa Indonesianya Gomos? Teguh, saya bilang. Erat katanya. Jadi kau harus erat katanya. Jadi kita melekat pada Tuhan. Berbuat apa-apa. Kita nggak bisa hidup benar. Jadi orang yang berusaha sekarang mati-matian untuk bebas dari ikatan-ikatan, dari dosa-dosa, jawabannya hanya satu. Melekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada orang mungkin menggelisahkan kita. Melekat pada Tuhan. Akhirnya kehidupan ilahi ini akan mengalir. Mengalir terus. Mengalir terus. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu ada masalah dalam hidup kita, saudara harus ingat, wah ini tujuannya ini, setan bisa menggunakan ini untuk memisahkan saya dari Kristus. Saudara harus langsung pikir.
Misalnya kita nanti pulang gereja, tahu-tahu anak kita menunjukkan keluar kejugulannya. Padahal kita baru menikmati hadirat Tuhan. Hadiratmu, haleluya, puji Tuhan. Tahu-tahu muncul kenakalan anak di rumah. Wah, tadi hadirat Tuhan, api Kristus menyala, tapi setelah di rumah, api emosi menyala. Wah, bagaimana Tuhan? Wah, ini cara iblis memisahkan aku dari Kristus. Aku harus tetap bertahan. Melekat pada Tuhan. Melekat pada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Mengalir terus kekuatan itu. Terus disupport ranting itu. Disupport daun itu. Dengan kehidupan. Hanya terus bergairah dalam hidup ini. Ada kemenangan. Dengan cara itulah semua manusia, setiap manusia yang melekat pada Yesus, dia akan mengalami kemenangan. Jadi Yesuslah pokok keselamatan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yesus harapan jiwaku. Dia juru selamat. Dia pohon selamat. Itu teks aslinya itu ya. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Jadi Tuhan memberikan sebuah pohon keselamatan di mana setiap orang harus melekat pada Dia sehingga pohon itulah yang mensupport kehidupan kepada ranting-ranting itu. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita gampang takut, kita gampang kecewa. Setelah Yesus menjadi pokok anggur keselamatan, pokok anggur, maka ada masa depan bagi semua manusia. Kalau sebelumnya gagal, Israel tadinya dipakai Tuhan, ternyata gagal, Yesus Allah menyuruh firman-Nya menjadi manusia, dan Yesuslah menjadi pintu, menjadi jalan, menjadi jawaban. Tidak ada lagi jawaban yang lain. Yesuslah menjadi jawaban, Yesuslah menjadi jalan, Yesuslah kehidupan, Yesuslah kebenaran. Jadi semua orang harus melekat kepada Dia. Di luar Tuhan, Alkitab mengatakan dia dibuang ke dalam api. Karena itu Bapak Ibu, inilah awal pemberitaan firman Tuhan. Hari Minggu kita lanjutkan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menginspirasi kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian.